Selamat siang, Korgi Genre. Seperti flyer yang sudah terpampang nyata, begitu ya di feed kita. Siang ini kita bakal ada ngobrol santuy, talk show spesial bersama Mas Am Kuncoro. Ini nanti kita pastikan dulu nih manggilnya AM atau Am. Sambil nunggu Mas Am Kuncoro gabung, Dila pengen kenalin dulu nih sebenarnya Mas Am Kuncoro ini siapa sih? Nah, Korgi Genre bisa juga dengerin di on air ya di www.pkkbnsumber.com. Dari Komplek Perwakilan PKKBN Sumatera Barat, Genre Radio 107,9 FM, keluarga sehat sejahtera. Selamat siang keluarga Genre. Siang ini kita bakal ada talk show spesial bareng Mas Am Kuncoro. Yang mana Mas Am Kuncoro ini adalah salah satu legenda pemusik juga ya di tanah air kita. Dan beliau juga punya beberapa single dan pastinya album lagu yang isinya itu berbagai genre ada, mulai dari reggae, dangdut, Anda bisa nikmati di sana. Nah, kita kayaknya kenalan dulu nih sama Mas Am Kuncoro sebelum Mas Am Kuncoro gabung bareng live kita ya. Kalau biasanya karya lagu itu lahir dalam genre musik tertentu gitu ya. Nah, setiap genre musik pasti punya pangsa pasarnya tersendiri dan pastinya masing-masing orang belum tentu nih bisa menguasai langsung berbagai genre musik yang ada. Tapi lain hal dengan Mas Am Kuncoro nih, dimana beliau membaca peluang yang mana seorang penikmat musik bisa saja menyukai lebih dari satu genre musik. Akhirnya vokalis grup band Henny Kunbai ini merilis 3 lagu dari 3 genre di bulan Juni 2021, bulan ini tepatnya. Nah, lagu-lagu Am Kuncoro ini yang pertama itu berjudul Maafkan Takutku, lalu kedua bergenre reggae ya, dan juga berbahasa Jawa nih uniknya dengan judul Mimi Mintuno Tresno. Waduh, ada orang Jawa di sini. Lalu featuring Steven dan juga TG, dua personal grup reggae Coconut Trains ya. Dan juga yang ketiga bergenre dangdut. Waduh, berjudul Kakak Ane. Kita lihat kayaknya udah ada yang gabung bersama kita. Oh, oke, Mas Am kayaknya live Instagramnya bareng Prima Founder Records ya. Oke, Mas, kita gabungkan dulu ya. Oke, masih menunggu Mas Am Kuncoro gabung bareng kita. Halo. Assalamualaikum, Mas. Selamat siang. Selamat siang. Mas, pertama-tama Dila pengen pastiin dulu sih sebenarnya panggilannya AM atau Am nih, Mas? Mas Am atau Mas AM? Mas Kuncoro aja, Mas Kuncoro. Kuncoro aja. Oh, berarti AM itu ada something di sana ya. Lagi stay di mana nih, Mas? Mas Am di sebelahnya siapa tuh, boleh dikenalin Nah, ya? ini Mas Bayu Ari, gitarisnya Henny Kunbei. Ya. Oh, oke. Jadi live-nya bareng berdua gitu ya. Ya, Apa kabar, Mas? ya, kalau butuh main musik Luar biasa, baik. butuh main musik nanti yang kan Mas Bayu Ari. Ada yang bener-bener ada yang ngeringin ya. Oke, Mas, lagi stay di mana nih, Mas Bayu sama Mas Kuncoro? Lagi stay di mana nih? Kita lagi di studionya Studio Prima Founder. Prima Founder. Ya, jadi Oh. makanya kita live dari Prima Founder Records ya. Iya, tadi kaget juga. Oh, kayaknya nih Mas Amnya beda lagi nih live. Ada kesibukan apa nih di masa pandemi ini nih, Mas Kuncoro? Selain Ya. bermusik ya pastinya. Ya kalau dari sisi musik sih memang kita kan masih nulis-nulis lagu terus lah ya. Terus kemudian juga recording, terus kemudian promo lagu-lagu yang sudah ada, follow up ya, interview radio, terus ya kalau kegiatan yang lainnya sih masih sama ya, kegiatan di rumah, kegiatan usaha ya masih jalan gitu, walaupun memang dengan pembatasan. Betul. Pemerintah lagi gencar-gencar stay at home ya, Mas ya. Nah, ini Mas di masa pandemi ini kayaknya ada halangan banget nih buat promo. Udah berapa radio sih, Mas? Ini promo lagu singlenya? Kalau yang sudah kita interview untuk lagu Kau Dewiku sama yang terakhir ini Maafkan Takutku itu
kira-kira ada sekitar 50-an radio lah yang sudah ikutan dari proses putar serentak, terus kemudian interviewnya juga gitu ya, nyicil lah pokoknya dikit-dikit supaya kemudian setiap daerah setiap daerah juga kemudian bisa terjangkau ya. Bener banget. Kalau radio fisiknya udah ada nggak sih Mas? Udah langsung datang ke radio itu udah ada? Ya, kalau waktu kita promosi yang lagu waktu di band Henikun B, itu kita ada 3 radio yang di Jogja dan 5 radio yang di Solo. Itu yang kita datengin visit radio. Ya, itu bulan apa ya, Mas? Bulan Oktober. Iya, tahun kemarin. Iya, tahun lalu. November ya, November tahun lalu. Oh, berarti udah ada ya. Kayaknya nih bakal angsur-angsur sekali-sekali. Ada rencana ke Padang nggak sih, Mas? Buat langsung. Iya, Buat pengen langsung. banget. Iya, pengen banget ya. Kita main di pantai-pantai. Iya. Menikmati nasi padang. Sebelumnya pernah ke Padang. Waduh. Waduh, terkenal banget sih. Mas Bayu sama Mas Kuncoro sebelumnya pernah ke Padang nggak sih? Belum ya? Saya pernah sekali tahun 2000 berapa ya? Udah cukup lama sih, 2015-an kalau nggak salah. Oh. Ya. Kita 6 tahun yang lalu. Mas Bayu belum pernah ya? Belum. Ya, harus ke Padang ya. nggak tahu nasi Padang nih kayaknya. Oke Mas, balik ke ininya lagi nih Mas, ngomongin soal singlenya. Nah, mumpung di sini berdua gitu ya Mas. Aduh, Dila penasaran banget nih yang terjun langsung dalam pembuatan. Kalau saat ini kita lagi fokus ke satu single yang pertama nih Mas kayaknya, yang Maafkan Takutku. Nah, itu yang pertama banget ya Mas, pertama rilis. Yang kedua ya? Betul. Yang pertama sebenarnya Kau Dewiku. Yang Kau Dewiku. Terus yang kedua adalah Maafkan Takutku. Ya. Oh, yang ketiga yang bahasa Jawa itu. Yang betul, yang judulnya Steven sama Bang PG, almarhum Bang Steven ya. Karena memang minggu setelah kita rilis ternyata memang beliau meninggalkan kita gitu ya, menjadikan ini menjadi karya terakhirnya beliau sih gitu. Itu lagu Jawa yang akan menjadi original soundtracknya web series Mimi dan Mintuno gitu. Oh wow, itu bakal tayang di ada di televisi nanti. Ya, nanti kita tunggu aja web series ya. Oke. Iya, di bulan Agustus rencananya kita akan tayang. Iya. Oh wow, oh my god. Oke, aduh, dinantikan banget sih soalnya tertarik aja gitu, unik aja gitu. Reggae berbahasa Jawa gitu ya. Aduh. Mas ngomongin soal single ini nih, karena di sana berdua gitu ya. Ini dua-duanya terjun langsung gak sih dalam pembuatan single ini? Maafkan Takutku. Ya, kalau Mas Bayu selama ini memang selain sebagai gitarisnya di Prima Founder, di Henikun B, beliau ini kan juga di Prima Founder sebagai editor gitu ya. Jadi musik editor juga, tracking juga. Jadi waktu itu kalau di Maafkan Takutku sempat tracking juga ya Mas? Tracking ya, di bagian untuk recordingnya waktu itu Mas Bayu. Oh, recordingnya. Nah, kalau liriknya sendiri nih dari siapa nih Mas? Dari Mas Kuncoro kah? Betul. Yang bikin liriknya. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, yang bikin kita penasaran. Boleh. Sebenarnya Dila udah lihat MV-nya sih di YouTube soal Maafkan Takutku ini. Slow, mellow, gimana gitu. Bener, coba koreksi Mas anggapan Dila ya. Bener gak sih kalau ini menceritakan kalau sebenarnya cowok itu juga punya rasa takut untuk mengungkapin perasaannya gitu. Bener gak sih Mas? Iya, benar banget. Pasti. Tebakannya Mbak Dila benar banget, ya kan? Karena ternyata nggak semua loh cowok, nggak semua cowok itu cukup berani sebenarnya untuk kemudian mengungkapin perasaannya gitu kan. Makanya juga masih banyak kan cowok yang juga masih jomblo kan gitu. Jadi ketawa Mas Ayu. Iya gitu. Ya, di sebelah kita itu yang tadi barusan komen di Instagram ini tadi juga masih jomblo itu. Oh, siapa ya? Video nih. Waduh, bisa banget gombal ya. Makasih ya Mas ya udah bilang cantik. Aduh. Ya, itu salah satunya tuh. Ya kan jomblo itu. Kalau singlenya ini sebenarnya cerita keseluruhannya tentang apa sih Mas? Ini dari
pengalaman pribadi nggak sih? Boleh diceritain nggak? Benar. Sebenarnya itu juga dari sebagian lah ya, sebagian dari pengalaman pribadi. Cuman kan ada sisi imajinasinya juga dan kreasi ya di situ. Ya, jadi ini menceritakan tentang seseorang yang sebenarnya sedang jatuh hati. Sebenarnya si cewek ini sudah kasih kode-kode nih gitu ya. Si cowok tuh kan biasa gitu, yang nama cowok tuh kadang-kadang sok berani aja gitu, tapi ketika dikasih kesempatan kadang-kadang malah menghilang kan gitu ya. Nah itu terjadi seperti itu gitu ya. Oh, tak cium kamu nanti katanya gitu kan. Gayanya gitu kalau cowoknya ya cium coba gitu kan. Padahal dia ternyata nggak berani gitu. Nah padahal itu kesempatan banget gitu. Susah gitu sama cowok. Bener banget sih. Ini relate banget sih sama cowok-cowok di luar sana nih, Mas. Waduh, kalau ini sendiri, kalau aduh jadi ketawa nih. Kalau misalnya soal genre musik ini lebih ke pop melo gitu ya, Mas. Nah, kalau kita bandingin sama ketiga single Mas Kunchoro yang lain nih, ada yang genrenya tuh bisa dikatakan beda-beda gitu. Nah, ada yang reggae gitu, ada yang unik tuh berbahasa Jawa gitu. Ya. Nah, apa sih Mas yang mana nih yang Mas rasa punya tantangan paling besar? Single yang mana sih? Ya, sebenarnya kenapa saya juga menggarap dengan berbagai genre yang ada ya. Karena sebenarnya saya suka dengan berbagai genre yang ada gitu ya. Jadi makanya kalau kita ngomong apa atau mana yang punya tantangan, semua punya tantangannya masing-masing ya. Tapi itu fun, itu menyenangkan. Justru itu yang menjadi unik di situ gitu kan. Ini kan bentuk apresiasi saya untuk semua genre yang ada. Karena semuanya itu bagus untuk didengar sebenarnya. Ya kalau memang katakanlah hari ini saya menggarap dengan berbagai genre itu karena mungkin basicnya saya pop ya, jadi pop itu kan bisa masuk kemana aja, mau pop dangdut oke, mau pop Jawa oke, mau pop reggae oke, mau pop melo, pop romantis, ada pop apa namanya dengan instrumen atau apa yang lainnya, itu pop memang agak lebih leluasa untuk masuk ke berbagai genre gitu. Itu sebenarnya alasannya. Ya. Iya bener juga sih. Yang paling Mas sukai single yang mana nih? Ada nggak sih yang paling paling suka ini nih lagunya? Ada nggak sih? Nggak suka semua? Iya itu dia, agak sulit sebenarnya ya kalau kita ngomong gitu. Tapi memang kalau dari sisi persembahan dari album ini gitu ya, album saya ini kan Teman dan Senang ya. Teman dan Senang itu memang dia apa namanya menceritakan tentang hubungan atau relasi antara pertemanan lah ya, antara baik pria dan wanita maupun dengan pria dengan teman-temannya, wanita dengan teman-temannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih menceritakan tentang relasi gitu. Nah, jadi kalau dari seluruh lagu yang ada di 10 dalam album Teman dan Senang, 10 lagu yang ada, kenapa kemudian juga diambil lagu Teman dan Senang ya? Itu lagu terakhir ya di yang ada. Itu yang saya paling suka sebenarnya. Itu menggambarkan seperti itulah kayak masa pandemi sekarang gitu. Nah nanti mungkin waktu rilis lagu yang Teman dan Senang mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang lagu itu. Iya, benar. Ya. Ada boleh dibocorin nggak? Kapan nih rencananya? Belum boleh dikabarin ya? Apanya? Rencana rilisnya. Rencana rilisnya belum tahu juga. Pokoknya ditunggu aja. Oke, masih rahasia. Nah, Mas, ngomongin soal kolaborasi dengan almarhum Steven dan Coconut Trees nih, Mas. Nah, awal mula muncul ide bisa collab itu gimana sih, Mas? Boleh cerita nggak sih? Ya, jadi ya itu agak geser sebentar. Ya, jadi pada waktu dulu kita nggarap Henikun B itu kita kan juga punya garapan lagu yang di sisi yang terakhir itu adalah Mimi Mintuno Tresno itu udah kita garap dengan reggae memang gitu, dan kita memang suka dengan musik reggae, dan lagu itu juga menceritakan tentang laut gitu ya, tentang hewan laut ya. Mimi dan Mintuno itu sebenarnya adalah hewan laut yang dari kecil sampai dengan itu selalu bersama, nempel, dua sejoli gitu, selalu bersama gitu. Nah itulah kenapa nah itu makanya kemudian kita kalau laut itu berarti pantai ya, kayak reggae itu asik banget gitu, dan ternyata memang cocok lagu itu masuk ke reggae. Nah, terus kemudian juga ketika nggarap lagu 10 album ya, 10 lagu dalam album Teman dan Senang, itu juga ada salah satunya lagu yang reggae juga gitu ya. Lagu Kau Masih di Sini nanti juga akan dirilis berikutnya. itu juga reggae gitu. Jadi dari sisi Prima Founder waktu itu ngelihat
kayaknya memang cocok banget nih kalau kemudian kita gandeng nih Stephen almarhum ya pada waktu itu. Wah, aku nggak nyangka gitu kalau ternyata Stephen mau gitu. Karena dia kan sebenarnya keturunan Manado, lahirnya ada di Pekanbaru gitu ya. Ngomong bahasa Jawa sebenarnya juga pasti ada tantangan nih buat dia gitu. Tapi ternyata dia sangat apresiasi dengan budaya Indonesia. Buat dia, budaya Jawa itu milik dia, budaya Papua tuh milik dia, budaya Indonesia tuh milik dia istilahnya ya. Itu kan keren banget ya. Itu makanya kenapa saya sangat apresiasi banget sama Bang Stephen gitu ya. Karena dia menganggap bahwa budaya Indonesia adalah milik bersama, milik kita semua gitu. Nah ini makanya itu yang saya suka lah ya dari sisi proses penggarapannya bareng dengan Bang Stephen. Nah, jadi akhirnya kemudian jadi dan berkesan banget ya Mas. Berkesan karena itu jadi Dan akhirnya jadi apa namanya dari karya terakhir beliau juga ya. Itu wah itu luar biasa banget. Pokoknya apa senang dalam artian ya juga terenyuh ya dalam artian aduh sebenarnya masih punya banyak rencana, masih punya banyak keinginan gitu, tapi Tuhan kan berkehendak lain ya. Tuhan menginginkan untuk beliau apa namanya tenang di sana. Iya. Betul. Pasti punya tempat tersendiri sih. Bener gak sih Mas lagu itu kayak banget. Ada tempat tersendiri gitu. Waduh, kebayang sih berasa. Nah Mas ngomongin soal berkiprah di dunia musik nih. Sebenarnya kita sama-sama tahu kalau Mas AM Kuncoro ini punya grup juga gitu ya. Tuh salah satunya ada di sebelahnya. Ya, anggotanya Mas Bayu gitu ya. Dan juga sekarang sedang mencoba berkarir solo. Kalau disuruh pilih, waduh jangan offense ya Mas Bayu ya. Lebih enakan mana nih Mas? Lebih enakan mana sih berkarir solo atau dengan grup? Kalau soal musik. Itu punya sensasi sendiri-sendiri ya, punya sensasi sendiri-sendiri. Jadi kalau di grup itu ya, itu apa namanya tuh hype-nya tuh dapat banget gitu. Maksudnya kita tuh serunya tuh dapat gitu. Keseruan dari mulai garap kita menyusun instrumental musiknya gitu ya, kita latihan gitu ya, menyamakan ritme dan sebagainya itu seru banget di situ gitu ya. Dan itu nggak bisa terbayarkan dan itu nggak ada kalau misalkan kita main solo gitu ya. Main solo mah istilahnya musik udah digarap sama produser gitu ya, udah digarap sendiri gitu ya. Kita tinggal bawain aja gitu. Itu menjadi apa ya? Ya asik juga karena kemudian kita bisa jalan semau kita gitu. Tapi beda, punya sensasi yang berbeda itu. Jadi nggak bisa. Saya pun masih tetap pengen bersama dengan Hendy Gunbey gitu ya. Masih tetap pengen di situ untuk bareng garapan untuk yang berikutnya juga gitu. Gitu Mbak Dila. Saya nggak bisa disuruh pilih sih. Ibarat kita disuruh milih ayah sama ibu gitu ya Mas ya. Nggak bisa. Iya. Sama lah kalau di kelas kan mungkin kita punya teman satu kelas gitu ya. Terus ada teman satu geng gitu. Mana yang mau dipilih gitu ya? Teman satu geng atau teman satu kelas? Iya nggak bisa. Ya satu geng bisa satu kelas kan gitu ya. Beda aja gitu sensasinya. Oke Mas, aduh di siang hari ini kayaknya ada yang kurang nih. Biasanya kalau di live Instagram bareng penyanyi-penyanyi, musisi-musisi gitu, Dila ngasih tantangan sih Mas. Boleh nggak sih Mas? Boleh. Ada Mas Bayu di satu pengen dengerin penggalan lagu dari Maafkan Takutku Mas. Untuk gitu siang hari ini. Boleh nggak sih Mas? Iya. Penggalannya aja ya. Oke. Maafkan Takutku ya. Takut kau bercanda. Takut. Ya. Oke di itu. Lupa. Bentar ya, mau pemanasan dulu. Boleh banget. Takut saat kau ingin cium pipimu. Ya. Maafkan kini. Oke. Ini hanya kenangan dan penyesalan, kisah kita tak terlupakan. Ku takut kau bercanda, padahal ku benar cinta.
sesal tak ada obatnya. Ku takut kau terluka saat kau menolak cinta, sesal tak ada obatnya. Takut kau bercanda, padahal ku benar cinta, sesal tak ada obatnya. Ku takut kau terluka saat kau menolak cinta, sesal tak ada obatnya. Sesal tak ada obatnya. Oh, ramai banget sini sana kayaknya. Waduh Mas, sebenarnya Dila lihat tuh tadi di YouTube ya sebenarnya penggalan MV-nya gitu. Tuh banyak yang ngomen di bawah. Itu liriknya dalam banget, tapi setelah mendengarkan ternyata lebih dalam dari yang orang-orang bilang gitu. Oh gitu ya. Aku takut kau bercanda gitu, padahal aku benar-benar cinta. Aduh, nggak bisa. Oke Mas, di siang hari kita pengen promosiin lebih jauh lagi nih lagu-lagu single-single Mas nih. Single-singlenya bisa kita dengerin, bisa kita nikmatin di mana aja sih Mas? Ya, sebenarnya semuanya sudah ada di digital platform ya, di Joox, Spotify, iTunes, Langit Musik, Guvera, terus kemudian ya, semuanya sudah ada. Jadi teman-teman semuanya nanti kalau misalkan mau ngecek juga bisa lihat di Prima Founder TV, itu channel YouTube-nya ya, dari Prima Founder Records ya. Dan pastinya bisa juga request di Genre Radio. Ya. Iya. Iya. Sering-sering request. Nah, itu dia Ya, pesan dari Mas Kunci. Sering-sering request. Oke Mas, waduh siang hari ini thank you banget udah sharing bareng kita Mas. Sama. Semoga Mas Kuncoro, Mas Bayu dan juga bandnya dan juga produser segala macam yang ada di studio sana sukses selalu. Amin. Selalu ngeluarin single-single yang kece-kece banget dan kita tunggu single selanjutnya pastinya. Siap. Amin. Siap. Oke. Terima kasih Mbak Thank Dila. you. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Ya. Oke. Bye. Bye. Terima kasih Mas. Kita ada dulu Masnya ya. Oke. Itu dia keluarga genre. Anda bisa follow juga Mas Kuncoro di tadi sebenarnya udah ada Instagramnya ya di @amkuncoro. Nah terima kasih juga untuk keluarga genre semua yang udah stay tune bareng kita, yang udah dengerin live bareng kita. Aduh asik banget ya. Dan menarik banget sih single-single dari Mas AM Kuncoro. Anda bisa dengerin juga sih sebenarnya di YouTube ya. Langsung ada musik videonya di sana, Anda bisa nikmati. Mungkin lagi sendiri, lagi sama teman, keren-keren banget sih. Jangan lupa sering-sering request juga di Genre Radio 107,9 FM. Dan thank you banget untuk label Prima Founder Record yang udah ngasih kita kesempatan, udah live bareng Mas Kuncoro, menceritakan singlenya yang waduh ciamik banget. Nanti kan interview artis lainnya bareng sama Dila dan juga penyiar-penyiar lainnya hanya di Genre Radio 107,9